Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di sini kita akan menelusuri kisah-kisah misterius penuh makna, salah satunya tentang di balik hutan gelap tersembunyi warung kayu yang hanya muncul untuk orang tersesat. Bagaimana cerita selengkapnya? Simak sampai habis ya. Aku tidak pernah menyangka perjalanan malam itu akan membawaku sejauh ini. Jalan raya yang mulanya lurus dan ramai tiba-tiba lenyap, berganti jalan tanah yang menanjak ke arah hutan. GPS di ponselku berputar-putar tanpa arah, sinyal lenyap seperti ditelan bumi. Lampu motor menyinari jalan setapak yang sempit, diapit pohon-pohon tinggi menjulang. Daun-daunnya saling berbisik ditiup angin malam, menciptakan suara gemerisik yang tak pernah kudengar sebelumnya. Semakin kuperhatikan, hutan ini terasa aneh. Jalur yang kupilih seolah berubah bentuk. Ketika kuputar balik, jalan yang kulalui tadi sudah berbeda. Kabut tipis turun perlahan, dingin menggigit kulit. Suara burung hantu terdengar dekat, meski aku tidak melihat wujudnya. Dalam hati aku bergumam, ini tidak mungkin hanya hutan biasa. Jam di ponselku menunjuk pukul 11 malam, tapi langit terasa lebih gelap daripada biasanya. Rasanya waktu ikut melambat. Sesekali kulihat kilatan cahaya di antara pepohonan, bukan lampu kendaraan, lebih seperti api kecil yang menari. Aku mempercepat laju motor, berharap menemukan papan petunjuk atau rumah penduduk, tetapi hanya ada pepohonan dan bayangan-bayangan yang seolah bergerak mengikuti. Aku berhenti sejenak, mematikan mesin motor. Suara malam langsung menyerbu pendengaran. Serangga berdengung, sesuatu merayap di semak-semak. Dadaku sesak oleh rasa cemas. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Tenang, ini cuma hutan, kataku pada diri sendiri, meski suara itu terdengar lebih seperti doa. Tiba-tiba angin berhembus kencang, membawa aroma aneh, campuran kayu bakar dan bumbu masakan. Aku menoleh ke arah datangnya bau itu. Di antara kegelapan, samar-samar kulihat cahaya kekuningan berkelip-kelip, seperti lampu kuning tua dari rumah tua. Mataku terbelalak. Di tengah hutan pekat yang tadi terasa kosong, muncul secercah terang, seakan memanggilku untuk mendekat. Aku menyalakan kembali motor, ragu-ragu. Antara takut dan penasaran, aku akhirnya memutuskan mengikuti cahaya itu. Mungkin itu rumah penduduk, pikirku. Atau, entah apa. Yang pasti, aku tidak ingin berlama-lama di hutan yang seperti menelanku hidup-hidup ini. Lampu kuning itu semakin jelas saat aku mendekat. Jalannya bukan lagi tanah basah melainkan kerikil yang seperti baru saja ditabur. Anehnya, hutan di sekitarnya tetap gelap dan rapat, hanya area sekitar cahaya yang terbuka sedikit. Di sanalah berdiri sebuah warung kayu sederhana dengan atap seng berkarat, dindingnya berlapis papan tua berwarna coklat kehitaman. Dari cerobong kecil di belakangnya mengepul asap tipis beraroma kayu bakar dan masakan rumahan. Aku berhenti di depan warung itu. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda harga, hanya meja panjang di bagian depan yang penuh peralatan makan, piring, mangkuk, sendok, seperti siap dipakai. Lampu pijar kuning temara menggantung di atasnya, bergoyang pelan diterpa angin. Selamat malam, suara seorang perempuan paruh baya membuatku terlonjak. Dia muncul dari balik pintu warung, mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang warnanya pudar. Rambutnya disanggul rapi. Matanya menatapku tajam namun bibirnya tersenyum ramah. Kamu terlihat lelah. Masuklah, nak. Silakan duduk, katanya sambil menunjuk bangku kayu di dekat meja. Aku menelan ludah. Ada rasa hangat sekaligus ngeri. Sejak kapan ada warung di tengah hutan seperti ini? Tapi rasa lapar dan penasaran mengalahkan segalanya. Aku mematikan motor, menegakkan standar, lalu melangkah masuk. Interior warung ternyata lebih luas dari yang terlihat dari luar. Bau nasi hangat dan kuah sup menyeruak, membuat perutku bergejolak. Di sudut ruangan berdiri lemari kayu penuh toples berisi kerupuk dan rempah. Jam dinding tua tergantung diam jarumnya. Perempuan itu menyiapkan segelas teh panas tanpa aku minta. Minumlah. Badanmu pasti dingin, ucapnya. Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Uapnya mengepul, harum melati samar. Terima kasih, Bu. Warung ini, kok saya baru tahu ada ya? Tanyaku berusaha ringan. Dia hanya tersenyum tipis. Warung ini tidak untuk semua orang. Hanya mereka yang benar-benar tersesat yang bisa melihatnya. Aku menatapnya, bingung. Kata-katanya menancap di kepalaku. Hanya untuk orang tersesat?
Apa maksudnya? Perempuan itu duduk di bangku seberangku, tangannya sibuk mengaduk sesuatu di mangkuk besar. Sorot matanya membuatku tak nyaman, seolah ia sedang meneliti isi kepalaku. Namaku orang-orang panggil Mak Ranti, katanya sambil tersenyum kecil. Kamu pasti lapar. Makanlah dulu. Aku hanya mengangguk, masih memandangi sekeliling. Warung ini sederhana, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih orang-orang yang tidak kukenal. Beberapa berpakaian zaman dulu, beberapa wajahnya buram. Jam dinding di atas foto-foto itu berhenti di pukul 12 tepat. Mak Ranti menaruh semangkuk nasi panas dan sayur berkuah kental di depanku. Gratis, nak. Di sini tamu tidak membayar dengan uang. Ucapannya diiringi senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Aku menatap makanan itu ragu. Aroma rempahnya menggoda, membuat air liurku menetes, tapi ada rasa berat di dada. Kalau bukan uang, bayar pakai apa, Bu? Tanyaku hati-hati. Ia tertawa pelan. Setiap orang punya jalannya sendiri. Ada yang membayar dengan cerita, ada yang dengan kenangan, ada yang dengan pilihan. Suaranya seperti bisikan yang mengisi seluruh ruangan. Aku meneguk tehku dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Jadi warung ini memang muncul untuk orang tersesat? Mak Ranti menatapku lurus-lurus. Bukan cuma tersesat jalan. Tersesat hati juga. Jawabannya membuatku terdiam. Seolah ia tahu rahasia yang selama ini kututup rapat. Kenangan pahit kehilangan ayah karena kecelakaan, rasa bersalah yang selalu mengikutiku, tiba-tiba menyeruak begitu saja di kepala. Jantungku berdebar semakin kencang. Dari sudut mata, aku melihat seseorang duduk di meja ujung, membelakangiku. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ketika aku menoleh untuk memastikan, kursi itu kosong, hanya gelas teh yang masih beruap. Aku menahan napas. Bu, selain saya, siapa lagi yang datang ke sini? Mak Ranti tersenyum, kali ini lebih lebar. Banyak. Tapi tidak semua bisa kau lihat. Suasana mendadak dingin. Rasanya seperti ada mata-mata lain yang mengawasi dari balik bayangan warung. Aku mencoba memalingkan pandangan dari Mak Ranti. Ruangan warung ini makin terasa dingin meski uap teh di tanganku masih mengepul hangat. Lampu pijar kuning berayun pelan seperti ditiup angin, tapi aku tidak merasakan angin apapun. Di luar, hutan tetap gelap dan rapat. Mataku menyapu seisi warung. Di atas rak kayu, berderet toples-toples kaca berisi sesuatu yang tak jelas. Ada yang seperti rempah, ada juga yang menyerupai rambut dan potongan kain. Dinding belakang penuh coretan tulisan tangan dengan huruf-huruf yang tak kupahami. Jam dinding di atas kepala tiba-tiba berdetak pelan padahal jarumnya diam. Tik, tik, tik. Suara itu menembus kepalaku, membuat bulu kuduk merinding. Aku menoleh ke arah meja panjang tempat peralatan makan berderet. Sekilas kulihat bayangan seseorang sedang menatap piring, bayangan tubuh laki-laki tinggi, padahal di ruangan ini hanya ada aku dan Mak Ranti. Saat aku berkedip, bayangan itu lenyap. Jangan terlalu memperhatikan, suara Mak Ranti pelan tapi tegas, seolah membaca pikiranku. Yang kau lihat belum tentu ada. Aku tercekat. Apa maksudnya? Dia hanya tersenyum tipis. Makanlah, nak. Perjalananmu masih jauh. Aku menatap mangkuk di depanku. Kuahnya terlihat lebih pekat, warnanya berubah sedikit kehitaman. Aroma rempahnya tetap wangi, tetapi kini ada sesuatu yang terasa asing, seperti tanah basah setelah hujan. Perutku sudah sangat lapar, namun tanganku gemetar saat mengangkat sendok. Aku memutuskan tidak makan dulu. Bu, saya mau keluar sebentar, udara di dalam ini. Mak Ranti memandangku lama. Di luar hanya gelap. Kalau kau keluar tanpa selesai, kau takkan menemukan jalan kembali. Ucapan itu membuat jantungku berdegup makin keras. Aku menoleh ke pintu. Entah kenapa jaraknya terasa lebih jauh dari sebelumnya, seperti ruangan ini memanjang. Lampu di atas kepala meredup sejenak, lalu terang kembali. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti terjebak di dalam mimpi. Warung ini bukan tempat biasa, ya? Tanyaku lirih. Mak Ranti menatapku, senyumnya makin misterius. Sudah kubilang, ini warung untuk orang tersesat. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri.
Ucapan Mak Ranti berputar di kepalaku, warung untuk orang tersesat. Semakin lama aku berada di sini, semakin terasa seperti mimpi yang menjerat. Mak Ranti berjalan ke rak belakang dan mengambil sebuah toples. Di dalamnya bukan kerupuk atau rempah, melainkan potongan kertas lusuh yang dilipat-lipat. Ia membuka salah satunya, lalu menaruh di meja. Tulisan tangan di atas kertas itu samar, nama-nama orang yang pernah hilang, lengkap dengan tanggal terakhir mereka terlihat. Apa ini? Suaraku tercekat. Daftar tamu, jawabnya tenang. Mereka yang datang ke sini sebelum kamu. Ada yang pulang, ada yang tidak. Aku membaca salah satu nama. Itu nama teman SMA aku yang menghilang beberapa tahun lalu saat mendaki gunung. Napasku langsung memburu. Dia juga ke sini? Mak Ranti mengangguk perlahan. Semua orang yang benar-benar tersesat, entah di jalan atau di hidupnya, akan dipandu kemari. Ini tempat persimpangan. Mereka yang masuk akan diberi pilihan. Aku mengerutkan kening. Pilihan? Keluar dari hutan, kembali ke jalanmu, atau tinggal di sini selamanya. Tapi tak ada yang gratis. Kau harus meninggalkan sesuatu yang paling berharga bagimu. Suaranya berat, seperti gema yang berasal dari dinding warung itu sendiri. Tiba-tiba aku sadar foto-foto di dinding bergerak samar. Wajah-wajah buram itu tampak memandangku, bibir mereka seperti berbisik tanpa suara. Dari sudut ruangan, terdengar tawa anak kecil yang menghilang begitu saja. Aku mundur selangkah. Ini gila, saya cuma nyasar. Saya cuma pengendara yang salah jalan. Mak Ranti menatapku dengan sorot iba. Tak ada yang cuma nyasar. Kau dibawa ke sini karena hatimu belum selesai dengan masa lalu. Sekejap kenangan ayah yang meninggal dan rasa bersalah yang selalu kubawa menghantam dadaku. Udara di dalam warung menjadi semakin berat. Aku merasa seperti ditelanjangi oleh kata-katanya. Lalu, kalau saya memilih keluar, tanyaku hampir berbisik. Mak Ranti tersenyum samar. Maka kau harus berani membayar harga yang diminta. Dadaku terasa sesak mendengar kata-kata Mak Ranti. Membayar harga yang diminta, gumamku. Harga apa? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil mangkukku, menuangkan kuah yang lebih pekat ke dalamnya, lalu meletakkannya kembali di hadapanku. Yang paling berharga bagimu. Setiap orang berbeda. Ada yang meninggalkan kenangan, ada yang meninggalkan nama, ada yang meninggalkan hidupnya. Suaranya begitu pelan, tapi setiap suku katanya menusuk. Aku memandang mangkuk itu, jari-jariku gemetar. Kenapa saya? Saya cuma salah jalan. Mak Ranti mendekat, wajahnya kini tampak lebih tua, kerutannya dalam, sorot matanya tajam sekaligus penuh iba. Karena kamu sudah lama tersesat, nak. Bukan di jalan ini, tapi di dalam dirimu sendiri. Kata-kata itu memukulku. Kenangan menabrak seperti ombak. Wajah ayahku di rumah sakit, rasa bersalah karena aku yang memaksanya keluar malam itu, keputusan-keputusan bodoh yang kuambil sejak saat itu. Selama ini aku hanya berlari tanpa arah. Suara-suara samar terdengar di sekeliling warung. Bayangan-bayangan pengunjung lain muncul seperti kabut, duduk di bangku-bangku kosong. Mereka menatapku dengan mata kosong, beberapa berbisik, bayar, bayar. Aku memejamkan mata. Kalau saya menolak? Mak Ranti menghela napas. Kau bisa tinggal di sini. Hangat, tak ada rasa lapar, tak ada rasa bersalah. Tapi kau bukan lagi dirimu. Aku membuka mata. Warung ini kini terasa semakin sempit, dinding-dindingnya mendekat. Lampu pijar bergoyang keras, menebar cahaya kuning yang semakin redup. Nafasku memburu. Aku menatap Mak Ranti. Kalau saya memilih keluar, apa saya harus menyerahkan kenangan itu? Perempuan itu mengangguk. Kau akan keluar hutan. Kau akan kembali ke jalan. Tapi kau tak akan lagi mengingat apa yang paling kau cintai. Semua luka dan semua indahnya akan lenyap. Tanganku terkulai di pangkuan. Pilihan itu terasa seperti belati. Tinggal di warung berarti hilang sebagai manusia. Keluar berarti kehilangan satu-satunya bagian yang membuatku hidup. Di luar warung terdengar desir angin kencang. Pintu kayu berderit pelan, seolah memanggilku untuk segera memutuskan. Aku menarik napas dalam-dalam. Pilihan ini harus kuambil sekarang.
Aku berdiri perlahan. Mangkuk di meja bergetar sendiri, uapnya menebal jadi asap tipis yang melingkari ruangan. Bayangan-bayangan pengunjung warung makin jelas, wajah-wajah pucat, mata kosong, mulut mereka berbisik tanpa suara. Suara angin dari luar terdengar seperti desis ribuan ular. Mak Ranti berdiri di hadapanku, tubuhnya tegak. "Ini waktumu," katanya, suaranya berat seperti berasal dari perut bumi. "Makan itu, serahkan yang paling berharga, dan kau akan keluar. Atau tinggallah." Aku menatapnya. "Kalau saya pergi tanpa menyerahkan apapun?" Sorot matanya berubah gelap. "Tak ada yang keluar tanpa harga." "Kalau kau memaksa." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi lantai warung bergetar pelan, dinding kayu berderit seperti ingin pecah. Aku menoleh ke pintu. Jaraknya terasa jauh, tapi aku tahu hanya itu satu-satunya jalan keluar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik meninggalkan mangkuk di meja. "Berhenti." Suara Mak Ranti menggema, lebih dalam dari sebelumnya. Aku menoleh dan mendapati wajahnya berubah samar, keriputnya hilang, matanya memanjang seperti bayangan, kulitnya pucat keabu-abuan. Dari punggungnya menjulur bayangan ranting dan akar, seolah ia bagian dari hutan itu sendiri. Aku mundur, menahan napas. Saya tidak akan menyerahkan apapun. Saya akan keluar. Aku berlari menuju pintu. Ruangan memanjang tak berujung, meja-meja melayang seperti dalam mimpi buruk. Bayangan tangan-tangan muncul dari dinding, mencoba meraihku. Aku menepisnya, terus berlari. Suara Mak Ranti terdengar seperti ribuan orang berbicara bersamaan, "Kau akan kehilangan dirimu." Aku menggenggam gagang pintu kayu yang terasa panas. Dengan sisa tenaga, aku menariknya. Cahaya putih menyilaukan menyergap dari celah pintu, membuat mataku terpejam. Udara dingin dan angin malam menyerbu masuk. Aku melangkah ke dalam cahaya itu, dada berdebar, berharap masih ada dunia nyata di baliknya. Sekilas aku mendengar tawa anak kecil yang memudar, lalu hening. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.